Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sub pokok bahasan yang kita bahas adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah pokok negara yang fundamental. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diubah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama artinya dengan membubarkan negara. Baik anak-anak, sebelum kita membahas alinea pertama, coba kalian amati gambar ini. Apa yang ada di benak kalian? Ya, tentu saja ini adalah gambaran dari perilaku penjajah yang sewenang-wenang. Tidak berberi kemanusiaan dan berberi keadilan. Manusia diperlakukan dengan tidak adil, seperti perampasan, penyiksaan, penindasan, dan inilah yang menjadikan alasan bangsa Indonesia terus berjuang untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan serta membantu bangsa lain yang belum merdeka. Keinginan bangsa Indonesia itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea pertama ini, memuat adanya dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia bertugas dan bertanggung jawab untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya, menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajah dalam segala aspek kehidupan, baik penjajahan antar bangsa, juga antar manusia, karena sifat penjajahan itu bisa saja ada dalam diri manusia. Anak-anak, dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti bangsa Indonesia menghendaki bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat berarti bangsa Indonesia bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makmur berarti bahwa negara Indonesia menghendaki mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya, baik material maupun spiritual.
Alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Prinsip ini terdapat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintahan negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga adalah prinsip pembentukan negara, termuat dengan kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Bentuk pemerintahan ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyat. Yang keempat, pada alinea keempat ini memuat dasar negara Pancasila. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional, Pancasila sah berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Anak-anak, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.